Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Suaranya kok belum terdengar. Shalom. Ya, amin. Mari kita pusatkan pikiran, hati kita, dan jiwa kita untuk berbakti, memuliakan, memuji Tuhan. Karena itulah yang Tuhan suka, jika hamba-hambanya senang memuji Tuhan. Ya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Coba pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan sepanjang hidup kita. Sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Biar hati kita selalu mengucap syukur kepadanya, karena kita memiliki Allah yang baik, Allah yang sungguh memperhatikan kita dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Tuhan selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Mazmur 113 ayat 1-3. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Segala puji syukur kepada Tuhan. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sebentar. Ya. Kita hari ini mau memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh suara kita memuji Dia. Ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sidang masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami puja, karena Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang sudah menciptakan kami, Allah yang sudah melayakkan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini, kami boleh berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah itu menjadi puji-pujian yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu senang memuji Engkau. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas karunia yang sudah Tuhan limpahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih atas darah Kristus yang sudah tercurah untuk menebus dosa kami. Biarlah kami terus mengucap syukur, kami terus berterima kasih kepadamu Tuhan, dan kami boleh mengabarkan berita baik ini kepada sesama kami, sehingga banyak orang yang dimenangkan, diselamatkan dari dosa-dosa, dan layak datang ke hadirat-Mu. Tuhan berkati gereja ini, Tuhan berkati pemimpin-pemimpin gereja ini, sehingga kami boleh menjalankan amanat-Mu dengan baik. Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir. Biarlah hati kami bersukacita karena memuji Engkau. Biarlah roh dan jiwa kami bersukacita karena memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal kami sudah berdoa. Amin. Sidang kami silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian pujian 40 ya. Nyanyian pujian adalah nyanyian pujian yang sudah lama sekali, sudah beratus-ratus tahun diciptakan, dan tentu orang yang menciptakannya itu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dia menuliskan syair-syair yang begitu indah. Mari kita renungkan setiap bait yang kita nyanyikan supaya kita mendapat berkat dari sini. Ku cinta padamu. Ku cinta padamu, Yesus milikku. Ku buang dosaku sebab kasih-Mu. Engkau penebus dan juru selamatku. Ku cinta padamu, Yesus milikku. Ku cinta padamu sebab kasih-Mu. Dosaku dihapus
surga yang mulia, istana Bapa, Kau akan memuja senantiasa. Indahlah mahkota karuniamu, ku cinta padamu, Yesus milikku. Amin. Kalau kita renungkan bait demi bait, itulah perjalanan hidup seorang Kristen dari hidup sampai mati. Tetap berpegang teguh pada kasih Kristus. Ya. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang akan diambil dari Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca silih berganti dari mimbar ke sidang. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan ini. Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging, dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu, lalu kau adakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka.
Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikianlah firman Tuhan. Sidang kami persilakan untuk duduk kembali. Nanti kita akan mendengarkan penjelasannya pada waktu khotbah. Kita kembali akan memuji Tuhan, ya. Seperti yang baru kita baca, bangsa Israel sedang banyak menghadapi masalah ekonomi, sehingga mereka terpaksa menggadaikan rumah ladang, ya, sehingga mereka menjadi miskin, tidak punya apa-apa. Ya. Tapi kemudian Nehemia datang dan pertolongan Tuhan melalui Nehemia menyertai mereka. Demikianlah dalam kehidupan kita, kalau kita ada masalah, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita, karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepadanya. Mari kita pujikan pertolongan-Mu. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tersangkut padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami mau bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengaruniakan sukacitamu kepada kami. Kami merasakan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan kepada kami. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan menghidupi kami. Tuhan Yesus, terima kasih ketika kami dalam keadaan lemah tubuh sakit. Itu menjadi kenyataan di dalam hidupan kami Tuhan. Kami begitu lemah. Namun kami mau bersyukur Tuhan. Engkau adalah kebenaran. Engkau sendiri yang sudah melepaskan kami dari segala sakit penyakit dan kesusahan hidup kami. Kuasa darah-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu yang sudah menyembuhkan saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami ingat Ibu Yono dan yang lainnya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan anak-anak muda kami, PKMB dan PKRB, ke dalam tangan Tuhan yang memilikinya. Engkau yang mengaruniakan mereka hati yang takut akan Tuhan sejak masa mudanya. Dan dari masa mudanya mereka sudah mengenal kitab suci. Biarlah itu akan menjadi terang, akan menjadi tuntunan di dalam hidup mereka. Sejak masa mudanya mereka mengenal Engkau dan takut akan Engkau. Kami mau berterima kasih Tuhan. Karena itu kami serahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang memilikinya. Di dalam segala rencana dan kehendak-Mu sejak masa mudanya ke depan. Apapun segala kehidupan mereka ada di dalam kehendak-Mu. Biarlah mereka menikmati anugerah dan kasih karunia-Mu sejak masa muda. Biarlah Engkau juga yang akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup mereka yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun mau serahkan seluruh program gereja tahun 2003. Biarlah semua terang Tuhan yang menerangi setiap orang yang ada di gereja ini untuk senantiasa menceritakan Injil, kabar baik Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengarnya memperoleh kelepasan dan percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu setiap program apapun yang sudah dirancang gereja ini, itu adalah kehendak-Mu, itu adalah rencana-Mu, itu adalah karya-Mu sendiri Tuhan. Karena itu kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu yang memilikinya. Kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan kota Bandung dan kota Cimahi ke dalam tangan Tuhan. Silakan Engkau yang menjadikan kota ini, bangsa ini menjadi pentas. Engkau menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu sendiri, sehingga bangsa ini, kota ini mengenal dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur ketika anak-anak-Mu ada dimanapun berada. Kota ini diberkati karena ada kami sekalian yang hidup mengasihi Engkau. Karena itu kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih karunia-Mu. Hidup kami hanya untuk mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau saja Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau sambut seluruh berkat kepenuhan pribadi-Mu sendiri dalam hidup kami dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Diakon Edi. Mari kita sambut doa syafaat kita dengan pujian Ada Kuasa. Kami undang sidang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Allah yang
Kami silakan untuk duduk kembali. Ya. Sebelum kita masuk dalam persembahan persepuluhan, saya akan bersaksi sedikit tentang gereja ini. Ya. Saya mungkin salah satu dari beberapa tua-tua di sini yang menyaksikan bagaimana gereja ini bertumbuh. Mulai dari pertama masih di garasi di Gatot Subroto, kemudian pindah ke tempat ini. Pada awal waktu kita pindah, gereja ini belum seperti ini. Ada AC-nya, lampunya terang, ya. Ada LCD yang bagus, ya. Kita masih berbakti, lantainya masih tanah, ya. Betul Pak Wardoyo? Ya. Karena beliau saksi juga, ya. Dan waktu pertama kita berbakti sini, gereja ini belum benar-benar selesai, ya. Talang-talangnya masih belum sempurna, sehingga kalau hujan pun masih agak tampias, ya. Yang pinggir-pinggir masih kadang-kadang kena air hujan, ya. Tapi sekarang kita bisa menikmati ruangan yang begitu indah. Ada pendinginnya karena ada tangan-tangan yang mengasihi Tuhan, sehingga dia merelakan berkatnya untuk dipersembahkan, supaya kita semua bisa berbakti dengan lebih nyaman, lebih semangat. Bukan berarti yang dulu nggak semangat, ya, yang dulu semangatnya malah lebih lagi, ya, karena dengan tanah pun kita tetap semangat, ya. Di belakang sini masih ada bambu-bambunya tuh, ya, pada waktu kita berbakti karena masih belum selesai, ya. Tapi kita tidak melihat itu, kita melihat Tuhan, ya. Nah, sekarang perkembangan selanjutnya kita akan memperluas atau meningkatkan ruang sekolah minggu kita di belakang, ya. Rencananya mau ditingkat, ya, supaya selain untuk sekolah minggu juga bisa dipakai untuk PAUD. Nah, panitia sudah membentuk panitia, dan kalau kita lihat di belakang ada amplop-amplop. Jadi saudara-saudara yang ingin berkontribusi, ya, tentunya yang mendapat berkat lebih, silakan isi amplopnya, dan waktu persembahan bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Tapi catatan, ini bukan pengganti persembahan atau perpuluhan kita, ya, tapi itu berkat yang lebih kita mau persembahkan kepada Tuhan, ya, untuk pembangunan gereja, ya. Nah, itu kira-kira promosinya, ya. Tapi, ya, kalau ada berkat yang lebih, jangan dipaksakan, ya. Karena itu juga tertutup, ya, tidak dilihat orang, yang melihat cuma Tuhan, ya. Memang sengaja kita tidak buka secara terbuka biar tidak jor-joran, tidak orang memaksakan diri, tapi dengan kesadaran, dengan memang berlebih kita mau mempersembahkan kepada Tuhan. Kira-kira itu motivasinya, ya. Mari kita akan berbakti melalui persembahan dan perpuluhan kita yang akan dilayani oleh Ibu Ratna. Ada? Nggak ada, ya. Kalau begitu saya minta Ibu Sagio sama Ibu Sutopo mungkin bisa menolong kita untuk mengumpulkan persembahan. Oh, Bu Turina ada? Oh iya, ada. Bu Sagio sama Ibu Turina, kami persilakan. Pak Diko bisa menolong doa persembahan? Ya, mari. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah, pagi yang indah yang telah Kau berikan kepada kami dalam kebaktian ini. Tuhan, sebentar kami akan bersyukur melalui persembahan dan perpuluhan kami yang telah Kau berikan melalui nafkah dan pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan dan perpuluhan kami ini, kiranya untuk kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
terima kasih atas persembahan dan perpuluhannya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kita. Ya. Sebelum kita masuk dalam khotbah pada hari ini, kita akan dipersiapkan dengan pujian dari WBI. Kami persilakan. Kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kami WBI ya, bukan yang WB ya. Karena di jadwalnya WBI ya. Jadi hari ini tidak hanya yang WB tetapi ibu-ibu senior semuanya juga ikut bersama-sama kami. Ingin mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, pujian ini akan mengantarkan kita untuk mempersiapkan hati kita semuanya untuk menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Ya, terima kasih Yang Wibi untuk persembahan pujiannya. Ya, ya, WBI, ya, ya, WBI, ya, ibu senior dan ibu-ibu muda. Ya, firman Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Itu janji firman Tuhan tadi, yang terus memberikan semangat kita bertahan, bisa survive karena firman Tuhan. Bukan karena yang memberitakannya, ya, bukan karena siapa kita, tapi kuasa firman Tuhan itulah yang membuat kita kuat sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Jika kita merespon dengan benar, dengan sukacita, ya, itu akan ada kepuasan dalam diri kita. Ya, firman Tuhan hari ini, ya, kelanjutan minggu-minggu sebelumnya, Nehemia mewujudkan visinya. Terkhusus keluhan rakyat Yehuda. Di tengah-tengah semangat membangun. Dan sebagian, ya, seperti buruh tanggal 10 Agustus kemarin, ya, banyak menyatakan, ya, keluhannya, protesnya, mengkritisinya kebijakan-kebijakan pemerintah. Bagaimana Nehemia menanggapi keluhan rakyat Yehuda tatkala akan mewujudkan visinya membangun tembok Yerusalem? Mari kita berdoa terlebih dulu. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami mohon pertolongan kuasa-Mu Bapa, sehingga ibadah kami ini, kami pulang tidak sia-sia, tapi membawa berkat kekuatan. Dengan pertolongan Roh Kudus, firman-Mu yang akan kami dengar, kami lihat, menguatkan, memberkati kami semua. Pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Dengan kuasa nama Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Amin. Ya, Nehemia mewujudkan visinya. Ya, keluhan rakyat Yehuda. Mari kita melihat keluhannya seperti apa. Kita lihat dulu khotbah minggu kemarin, sehingga kita ada menyambung di dalam memahami khotbah tiap minggu. Ya. Kemarin saat Nehemia mewujudkan visinya, tantangan dari luar dan dalam luar biasa. Seperti apa tantangannya kemarin? Ya, lanjut. Ya, di situ. Bagaimana Yerusalem dikepung luar biasa. Dari kanan, dari kiri, dari barat, dari timur. Ya, berbagai bangsa mengepung. Karena kalau secara politik, Yerusalem, tembok Yerusalem bisa dibangun, musuh Yehuda, Samaria itu akan terserang oleh bangsa-bangsa besar saat itu. Karena itu benteng pertahanan keberadaan rakyat Yehuda. Tuh tantangan dari luar, tantangan dari dalam. Ya, di situ ya, bagaimana sebagian orang mulai merasa enggak sanggup. Ya. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Kekuatannya mulai lemah, mulai loyo. Puing-puing masih banyak. Bagaimana di sini? Ini rentetan. Titik tolak di situ. PR-nya masih banyak, enggak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ini ada percikan. Apa penyebabnya nanti akan kita melihat. Lanjut, Dre. Ya, di sini sikap Nehemia ya, khotbah minggu kemarin. Tantangan-tantangan yang luar biasa itu dia tetap berdoa, tetap berjaga-jaga dan terus mengajak rakyat Yehuda membangun. Dari dalam mulai ada serangan. Melemahkan semangat kami enggak sanggup. Dari luar 4 bangsa tadi mengepung kanan kiri. Tapi Nehemia mempunyai sikap kita harus berdoa. Kita harus berjaga-jaga.
Dan terus pembangunan itu dilakukan. Jangan sampai berhenti. Visi ini dari Tuhan. Itu sikap Nehemia. Rasa optimis untuk membangun semangat bangsa Yehuda. Terus tembok Yerusalem harus dibangun. Mari kita melihat bagian pasal 5 ini. Setelah terus membangun dan tantangan-tantangan tadi ada, di sini rakyat mulai menyuarakan keluhan-keluhannya. Mari kita lihat apa keluhan rakyat Yehuda di dalam Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Kita lihat di sini. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Tidak kaum lelaki saja ya yang protes di sini, yang mengeluh di sini. Para istri juga mengeluh. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Teriakan berikutnya, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadekan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Kalau demo beberapa atau tanggal 10 kemarin ya, yang muda-muda ya, pabrik-pabrik itu mengerahkan, meneriakkan keluhan-keluhannya supaya memperhatikan buruh atau para pekerja. Baik pria wanita, banyak golongan muda, bahkan juga ada yang dibayar. Tapi di sini murni saudara, keluhan rakyat Yehuda kepada Nehemia. Karena masalahnya di sini sangat kronis. Khususnya menengah ke bawah. Rakyat protes kepada para penguasa, kepada para raja saat itu. Ingat secara politik, Yehuda masih di bawah jajahan kekuasaan Raja Artasasta, Raja Persia. Dan orang-orang kaya justru memanfaatkan situasi ketidakberdayaan masyarakat menengah ke bawah di Yehuda. Mari kita melihat, jika kita teliti beberapa ayat di sini, penyebab kemiskinan. Ya, dikatakan tadi banyak anak. Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak Nehemia. Mereka butuh gandum sehingga bisa makan. Ya. Realitas ya. Banyak anak. Kalau orang Jawa, banyak anak apa? Banyak. Kalau sekarang gimana, Bu Erni? Banyak anak, banyak rezeki? Ya amin ya. Tapi realitanya, kalau kita banyak anak, situasi sekarang, di zaman sekarang ini, pasti apa? Gak akan terwujud di situ. Justru mensengsarakan anak. Pilih 2 aja cukup ya. Ya, Mbak Presi ya, atau 3 gitu ya. Di sini banyak anak, motonya orang Jawa, banyak anak banyak rezeki. Iya, karena sawahnya luas, ladangnya luas. Apalagi kalau anak laki-laki banyak kebanggaan orang tua. Bisa meneruskan pekerjaan di sawah dan di ladang. Sekarang nggak mau anak muda. Lebih baik merantau ke kota-kota besar.
Apalagi pemerintahan sekarang ya, menggembala, merencanakan harus kembali ke desa, membangun desanya. Supaya semakin maju keberadaan bangsa dan negara, baik di kota maupun di desa. Zaman Nehemia di sini, orang-orang yang baru dari pulang pembuangan tersebut, banyak anak, baik laki-laki dan perempuan. Penyebab kemiskinan kelaparan. Mungkin bisa keberadaan saat itu kemarau panjang. Jadi hasil panen khususnya gandum stoknya sangat terbatas. Dan di situ pasti dimonopoli, dikuasai oleh orang-orang kaya yang bisa mengatur kebijakan. Namanya orang tua butuh makan, terlebih anak-anak, apapun dijual kepada orang-orang kaya itu sehingga bisa makan keluarganya. Salah satu penyebabnya. Dan yang ketiga, pajak tinggi. Pajak kami sangat tinggi yang ditetapkan raja kami. Bagaimana ini? Apalagi ekonomi menengah ke bawah. Makan saja perlu disupport. Tadi apa dikatakan? Barang-barang yang dimiliki sudah digadekan untuk mensupport, untuk melanjutkan kehidupan. Barang-barangnya sudah digadekan, sudah dijual. Kalau ada uang ditebus lagi. Tapi kenyataannya untuk makan aja enggak bisa. Apalagi dari pihak penguasa, pajak sangat tinggi, semakin menambah beban kemiskinan rakyat. Disinilah rakyat Yehuda menjerit, mengeluh di hadapan Nehemia. Sangat memprihatinkan, di tengah-tengah pembangunan, mewujudkan visi tembok Yerusalem bisa terbangun dengan kokoh, dengan megah. Rakyat keberadaannya sangat memprihatinkan. Karena itu menyampaikan keluhannya, rasa curhatnya kepada Nehemia. Apa respon Nehemia melihat kenyataan tersebut? Di sini, para orang miskin menggadaikan barangnya demi bisa makan dan membayar pajak. Saat tidak ada barang yang digadaikan, tidak ada, orang-orang miskin itu meminjam atau berhutang kepada orang-orang kaya. Saat tidak bisa membayar hutang, anak-anak orang miskin itu dijadikan budak. Karena sudah menjadi milik orang-orang kaya atau para penguasa. Hal itu saat itu lumrah untuk jual beli budak itu. Orang kaya bisa memperbudak, bisa membeli anak-anak orang-orang miskin di situ. Disinilah para ibu, para suami tadi ya, menyampaikan keluhannya kepada Nehemia. Bagaimana bisa teratasi masalah di sini? Dan tembok Yerusalem terus bisa dibangun. Melihat situasi dan kondisi seperti ini, Nehemia sangat marah. Mari kita melihat ya. Di ayat 1, 6 dan 7 di sini terlihat ya. Respon Nehemia melihat orang-orang miskin berkeluh kesah kepadanya. Dikatakan, maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Kalau kita melihat ayat 1, 6 dan 7 di sini, Nehemia merespon keluhan-keluhan rakyat Yehuda, mendengarkan ya di ayat 1 tadi. Mendengarkan itu sudah respon yang baik tatkala saudara-saudara kita mengeluh. Biasanya ya
dokter-dokter spesialis itu kalau ada pasien apalagi BPJS udah nggak ada ngladeni keluhan kita. Biasanya loh ya. Harus ini. Karena apa? Udah. Ya. Apalagi bertanya itu seakan-akan sudah disekak. Dah. Kata-kata stop itu sudah. Padahal kita ingin tanya banyak gitu ya. Ya di situ. Untuk mendengarkan di situ. Tapi Nehemia mendengarkan dengan bijak keluhan itu. Bu Damai gimana, Bu? Ada pasien berobat, ibu-ibu tanya gitu ya. Mendengarkan aja itu sudah separuh ya. Curhatan mereka keluar, menolong ya emosi mereka. Mengeluarkan isi hatinya. Itu penting. Apalagi kita semua anak-anak Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka. Meskipun kita tidak bisa memberi sesuatu, mendengarkan ditambah mendoakan, menolong mereka. Nehemia di sini mendengarkan. Apakah mendengarkan saja di situ? Ayat 6 dikatakan tadi apa? Marah besar. Dikatakan tadi Nehemia sangat marah. Lalu aku sangat marah kepada para penguasa. Penguasa itu Anda kutip bisa raja, bisa orang-orang kaya saat itu. Karena kebijakannya menjerat, mencekik rakyat Yehuda. Pak, berarti marah boleh? Boleh. Kalau marah itu betul. Ada alasan, ada tujuan. Tapi kalau hanya sekedar marah, tidak ada tujuan, gak ada alasan, itu kita buang energi. Nehemia sangat marah melihat kebijakan para penguasa seperti itu. Dan nanti dia sangat menegur dengan keras. Ingat Tuhan Yesus secara ilahi 100% gambar Allah, tapi dia juga 100% manusia. Tatkala bait Allah untuk jualan, apa yang terjadi? Melihat Yesus sangat marah. Apakah Yesus hanya melihat bait Allah untuk jualan? Tidak. Tapi Yesus jauh melihat ke situ. Secara politik, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, khususnya Saduki, pemegang otoritas dan kebijakan-kebijakan bait Allah itu sangat memeras. Kalau 3 tahun ada 3 hari besar, dan orang-orang Yahudi yang merantau itu pulang dan sembahyang ke bait Allah. Orang-orang Yahudi itu berjualan luar biasa. Tidak hanya sekedar jualan, tapi pajak dinaikkan, harga-harga dinaikkan, kesempatan untuk kantongnya, untuk dompetnya. Jadi Yesus marahnya enggak melihat sekedar orang itu jualan, tidak. Tapi niat dan jahatnya mereka. Tatkala teman-temannya yang merantau setahun 3 kali pulang dan ke bait Allah di situ, niat jahat penjual-penjual itu. Pajak naik, harga naik, bahkan kan memeras di situ. Ini yang diprotes Yesus. Kadang orang salah kaprah menafsirkan, enggak boleh jualan di gereja. Apalagi kalau tujuan, kemarin waktu kami ke Jawa itu hampir semua gereja mengutus IPYC-nya itu PKMB jualan. Karena dana gereja terbatas. Ya jualan makanan, jualan apa yang ada ke jemaat. Itu kan enggak mencari keuntungan. Tapi teman-temannya apa? Mensupport. Harga gorengan 1.000 dijual 2.000, kita kan mensupport. Anak-anak kita bisa ikut ABYC. Itu tujuannya. Kadang orang salah memahaminya. Gereja bukan untuk tempat jualan. Kalau tiap minggu, kalau ada program dan tujuannya mulia, mengapa tidak? Ya. Tapi Yesus marah sebut ada tujuannya. Mencari untung dan mengeruk keuntungan. Memanfaatkan orang-orangnya. Nehemia melihat keadaan itu, pajak sangat tinggi,
dia lalu apa? Menggugat para penguasa. Bagaimana pajak itu bisa diturunkan? Jadi zaman dulu sampai sekarang ini masalah pajak itu. Kalau tidak bijak mengelola, wah. Sekarang kalau kita makan ke kafe, ke tempat yang sangat terkenal, pajaknya berapa persen Pak Misto biasanya? Oh 11 ya, 11. Ya, tak kira 9 atau 10 ya, 11. Ya. Bayangkan kalau kita 100.000, pajaknya sudah 10.000 lebih. Pajak aja. Di sini, keberadaan saat itu, para penguasa dan orang-orang kaya menaikkan pajak yang sangat mencekik. Ini yang digugat oleh Nehemia. Dan berikutnya Nehemia mengadakan sidang, rapat, kalau di istilah denominasi kita, mubes itu yang tertinggi, musyawarah besar, dulu kongres. Yang kedua, di era nasional, munas, musyawarah nasional, mubes 5 tahun sekali. Munas itu 5 tahun diadakan 3 atau 4 kali kadang. Daerah musda. Kalau kita RUG, setiap tahun itu. Ini sangat alkitabiah. Kalau ada masalah, yuk dirembuk di situ. Yuk diselesaikan dengan kepala dingin dan akal sehat. Ini yang Nehemia minta kepada para penguasa, kepada rakyat. Sehingga pembangunan tembok Yerusalem boleh terus berjalan. Jadi respon Nehemia luar biasa. Marah, juga berempati, dan ditindaklanjuti dengan action, menggugat supaya pajak tetap dilakukan, tapi jangan sampai mencekik masyarakat. Dan yuk dimusyawarahkan dengan baik jika itu merugikan satu sama lain. Lanjut, kita melihat teguran Nehemia kepada para penguasa. Bagaimana para penguasa, orang-orang kaya mendengar teguran Nehemia? Marah kepada Nehemia? Mari kita lihat. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku lagi, tidakkah patut apa yang kamu lakukan itu? Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah? Kita untuk menghindari diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungkam uang dan gandummu pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kami kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Nehemia tadi sangat marah dan teguran ini sangat keras. Kami itu sudah menghapus hutang mereka yang sudah diperbudak. Kami beli lagi, kami kembalikan. Kok kamu orang-orang kaya, para penguasa, mereka yang sudah kubebaskan, justru engkau keruk lagi. Seakan-akan apa? Dijual lagi kepada saudaranya. Itu kan memprihatinkan keadaan itu. Saya dan keluarga saya sudah menebus mereka, tapi mereka engkau jual lagi. Itu kan benar-benar orang tamak ya. Karena itu
teguran Nehemia yang cukup keras ini kepada para penguasa supaya mengembalikan keberadaan rumah, kebun anggur, kebun zaitun. Ya, perhatikan, hutang mereka, uang mereka, gandum mereka, minyak mereka, semuanya kembalikan. Ini pasti di musyawarah besar tadi, di sidang besar tadi. Kembalikan. Sehingga pembangunan itu tetap berjalan. Ini kan sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Saudaranya sendiri. Tadi dikatakannya, kalau sudah urusan perut, urusan ekonomi, enggak kenal saudara. Seperti ini, para orang kaya, para penguasa itu, saudara mereka sendiri. Karena apa? Ketamakan. Ditekankan Yeremia apa tuh? Seharusnya kamu berlaku dengan takut akan Allah. Dengan takut akan Allah itu kunci. Nehemia sudah melakukan itu. Seharusnya kamu para penguasa kembalikan. Biasanya kalau kita melihat teguran yang keras dan merespon tidak dengan akal sehat, adanya apa? Emosi. Miskin, salahnya sendiri, nggak mau kerja keras, nggak mau usaha. Ini kan kesempatan kami. Kamu menggadaikan saya beli, kamu nggak bisa nebus, ya udah ini hakku. Adil kan? Kalau orang kaya itu tidak takut akan Allah. Bahkan tatkala pajak dinaikkan, harus mereka kembalikan sehingga bisa membayar pajak. Bukti ketaatan kita kepada Allah salah satunya membayar pajak. Di sini saudara, teguran keras itu, kalau enggak siap, enggak dengan akal sehat, pasti para penguasa itu ngerutuk, ngelempari Nehemia. Dan itu bisa menyebabkan gagal pembangunan tembok Yerusalem. Bayangkan, tiap hari kita lihat ya, di layar kaca, di medsos, di berita-berita. Tatkala menteri nggak bisa kerja, pemerintah tegas, ganti. Ini nggak bisa kerja, ganti. Ya, kan banyak barisan sakit hati. Ya. Akhirnya apa barisan sakit hati itu? Membuat onar, membuat isu-isu yang negatif. Enggak di nasional tapi juga di luar negeri. Sehingga para investor ragu menanamkan sahamnya, usahanya di sini. Kan seperti itu, barisan sakit hati. Seharusnya kalau ditegur, kamu salah enggak bisa kerja, ya dewasa. Tapi kalau orang enggak ngandalkan akal sehat, emosi. Adanya emosi. Sudah enggak jabat. Di sini saudara yang sedang terjadi. Sehingga diajak maju bersama, selalu apa? Membuat ricuh, kegaduhan. Di sini para penguasa mendapat teguran yang luar biasa dari Nehemia. Bagaimana respon para penguasa di sini? Silakan, Mas Andri. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Supaya legalitasnya kuat, para penguasa itu dengan janjinya itu ya, itu akan kami kembalikan. Ladang mereka, gandum mereka yang sudah digadaikan akan kami kembalikan. Bahkan budak-budak ini. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan.
Sangat positif ya meresponnya. Sangat baik meresponnya. Karena apa? Nalar mereka jalan. Nehemia mencontohkan, saya itu sudah menebus, membayar teman-teman kita yang diperbudak di daerah pembuangan. Dan sekarang bisa kembali. Nehemia bukan sombong ya, tapi saya sudah menebus. Keluarga saya sudah menebus. Ini kan real, contoh yang nyata. Masa kamu gak melihat itu? Itu kan di ayat 9, 10 tadi dikatakan seperti itu. Seketika mereka apa? Tadi diam. Tercengang. Nehemia berkata keras seperti itu. Sehingga mereka, itu akan kami kembalikan. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Cep kelakep. Lalu apa? Nehemia memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka menepati janji mereka. Jadi para imam itu dipanggil untuk menjadi saksi mereka. Apa yang akan dia perbuat, lakukan dan kembalikan, semua dikembalikan itu legalitasnya perlu. Ya seperti di persidangan lah ya. Wah dia Hindu, dia Kristen, dia Muslim, sesuai keyakinannya. Ya. Selain dipanggilkan pendeta atau dia di bawah sumpah kitab sucinya. Apa yang diyakininya. Itu membuktikan kesaksian mereka di pengadilan valid, tidak berbohong. Itu yang dilakukan Nehemia, saudara. Para imam dipanggil. Mereka bersumpah di bawah janji itu bahwa mereka akan menepatinya, menguatkan di situ. Sehingga para penguasa, orang-orang kaya saat itu betul-betul mau mengembalikan apa yang mereka sudah ambil gadekan dari rakyat miskin. Lanjut. Yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. Nehemia 5 ayat 13. Mari Bapak Ibu. 3, 4. Juga aku kebas lipatkan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Yeremia sangat bijak menangani keluhan-keluhan tersebut. Dia tidak menghakimi para pengeluh itu, tapi juga bijak untuk mengatasi kebijakan orang-orang kaya itu. Jadi kemarahannya sangat kudus, kemarahannya mendidik. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, kalau anak kita takut akan Tuhan, kalau tujuan mulia kita mendidik anak, kadang kita perlu tegas. Dan marah itu enggak salah. Kalau tujuan marah itu enggak menyakiti, tapi membangun, membangkitkan semangat. Kadang-kadang suara slow diam, suara slow diam. Kadang anak meremehkan. Terlebih kalau sudah kronis gitu. Perlu. Nehemia, marah yang kudus itu mendidik. Juga menjadi teladan yang indah di mata rakyat Yehuda. Kan tuh saudara, pembangunan itu terus dilakukan. Terus dilanjutkan. Tantangan tidak berhenti. Dalam kehidupan kita mengikut Kristus, tantangan tidak berhenti di situ. Saya sudah lulus Pak, kuliah, mencari kerja. Pak saya sudah dapat kerja yang mapan. Tantangan lagi apa? Pergumulan teman hidup. Apakah berhenti di situ? Kadang di lapangan pekerjaan banyak orang-orang yang nyelekit, banyak orang-orang yang mendewasakan kita. Bagaimana kita dewasa? Di situ saudara.
Apalagi kalau kita dipromosikan mau naik pangkat, tantangan gak berhenti di situ. Kalau kita bisa melalui demi melalui saudara, kita semakin dewasa. Dan di situ semakin terasah. Tapi kalau kita gak pernah ada tantangan, gak pernah menerima kesulitan, kapan kita dewasa? Kalau kita dimanja terus, di-yes terus, kapan kita menjadi dewasa? Mari kita bijak menyikapi setiap tantangan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Pandang Yesus, pandang Tuhan, sumber berkat itu. Tatkala jemaah itu berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Mari saudara, kita contoh rakyat Yehuda. Ada kekuatan, ada sukacita, dan semangat lagi membangun tembok itu. Karena mendengar janji itu menggetarkan di hadapan Allah dan ada banyak saksi para imam. Lalu rakyat memuji-muji Tuhan karena Tuhan sudah berkarya dan bisa melanjutkan pembangunan itu. Amin. Mari kita berdoa, kita menyerahkan saudara kehidupan kita. Kita mohon pertolongan Tuhan. Apapun kesulitan yang kita hadapi hari ini, kita serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Silakan musik mengiringi pujian yang terakhir, pertolongan-Mu. Mari kita memusatkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mungkin Tuhan menempatkan saat ini kita diizinkan boleh melalui setiap tantangan itu. Mari kita syukuri. Mari kita lihat secara positif. Itu boleh mendewasakan kita. Semakin kuat, semakin tangguh di hadapannya. Tidak menyulutkan semangat kita berkarya di dalam Tuhan. Mungkin dalam dunia pekerjaan kita, ada orang-orang yang menuduh kita. Ada orang-orang yang mengecewakan, menyebalkan. Mari kita tidak mengutuk mereka. Kita dengan bijak, dewasa menyelesaikan. Sehingga kita tetap kuat dan melewati tantangan itu. Atau mungkin hari ini kesehatan kita terganggu. Mari kita serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Allah sumber pertolongan akan memampukan kita. Ini Tuhan kami jemaat. Ini Tuhan kami anak-anak. Engkau sumber pertolongan sejati hidup kami. Kadang kami sering kecewa kalau melihat orang, kalau melihat seseorang. Tapi biarlah kami belajar melihat kemuliaan Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami, yang selalu menepati janji, yang selalu merangkul kami. Kami datang kepada Engkau dengan mohon kekuatan dan hikmat-Mu, sehingga semua tantangan hidup kami saat ini kami lewati bersama Engkau. Mungkin kami sedang kesulitan secara ekonomi, mungkin kami sedang krisis dalam kesehatan kami, mungkin kami harus melalui tantangan-tantangan dalam hidup kami, baik bermasyarakat, baik bergereja, baik dalam dunia pekerjaan kami, dalam dunia sekolah kami, kuliah kami, lingkungan sehari-hari kami. Kami percayakan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Tatkala kami menjerit, tatkala kami berserah, Engkau tidak tidur, Engkau tidak diam. Engkau sedang bekerja memberikan pertolongan yang sempurna bagi kami. Dan pertolongan Engkau indah dan tepat waktunya. Biarlah kami imani firman-Mu. Mari kita pujikan dengan berdiri bersama-sama. Dengan kerendahan hati kita pujikan. Hatiku
amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon kesabarannya Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, mengundang Bapak Ibu besok hari Rabu 16 Agustus jam 7 sampai 8 persekutuan doa secara online. Firman Tuhan akan dilayani Bapak Mr. Yono. Kami mengundang bisa menyampaikan usulan doa-doa atau kesaksian Bapak Ibu Saudara semua. Berikutnya, yang ulang tahun minggu kedua 13 Agustus. Yang pertama 16 Agustus Saudara Yeskiel Marvin. Ada ini? Tidak ada ya. Yeskiel Marvin ini calonnya Mbak Asri. Ya. Mungkin pas piket minggu ini ya. Jadi mereka akan menikah tanggal 9 September mendatang. Hari Sabtu ya, sore ya. Di Setra Duta Bandung. Ya, baik pemberkatan seperti Mas Billy, Mbak Presi dulu ya. Gambarannya seperti itu ya. Di Setra Duta Bandung tanggal 9 ya, September mendatang. Berikutnya 17 Agustus ya, Saudara Iramja Agustinus Naibahu atau yang kita kenal Ucok. Ada Ucok? Onel ada? Oh ya. Saya lihatnya Onel Ucok, sorry Cok. Ya. Tuhan berkati Ucok, ya. Salam juga Mas Eki, ya. Calon kakak iparnya. Ya. Tuhan berkati. Ada lagi? Ya, ya. Tanggal 18 Agustus Bapak Tri Prasetyo. Selamat ulang tahun Pak Tri. Ya. 18 Agustus nanti juga bersamaan Bapak Rudi Irawan, ya. Carlot, salam papinya, ya. Selamat ulang tahun, ya, Tuhan berkati. Ya. 19 Agustus Saudara Daniel Saputra Agustian. Daniel, ya, selamat ulang tahun. Ya. Sekali lagi doa kami, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara juga kaum muda dan remaja. Amin. Ada lagi tambahan pengumuman? Ya, petugas ibadah Minggu 20 Agustus, silakan di-share Mas. Ya, di sini ya. Baik WL, singer, ya, pujian dan yang lainnya, ya. Tim multimedia dan tim musik ya, bisa ya mempersiapkan untuk ibadah kita besok Minggu. Lanjut. Ada tambahan? Ya, dari PKMB ada tambahan pengumuman. Silakan tampilkan Andreas bisa. Ya. PKMB Pemuda Remaja ya, diundang ya, besok tanggal 17 di sini ya. Ada badminton ya, 17 Agustus kumpul di gereja jam 9 ya. Berangkat dan mulai di tempatnya jam 10 sampai 3. Jadi sudah di booking ya di
Covina ya, Covina Sport Center ya, di Melong. Pak Wardoyo boleh ikut ya, karena punya raket kemarin ya, dan dekat gitu ya. Nanti PKMB setelah pulang ya, konsumsinya ya bisa order Bu Mariana. Ya itu Bapak-bapak ya, untuk 17-an ya, PKMB ada olahraga bersama, badminton. Di situ ada nge-gym juga, betul ya? Ya. Kalau ingin belajar biliar juga ada ya, di situ ya, macam-macam. Ya. Ada lagi tambahan PKMB? Gerin? Akomodasinya sudah disiapkan ya? Sarana prasarananya, ya. Silahkan yang belum punya raket pinjam, ya, 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 atau beli, ya. Kok sudah disiapkan semuanya, ya. Itu, Mbak Priska ada lagi? Tidak ada? Ya, sekali lagi PKMB juga mengundang ya, bapak-bapak ya, Mbak Priska ya. Jika bisa hadir ya, silahkan, ya, sehingga bisa olahraga bersama. Ya, ya, kalau nggak ada tambahan, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di ibadah kita hari ini. Ada? Semuanya sudah hadir ya, sudah pernah hadir. Mari kita tutup dalam doa berkat. Kami mengundang semuanya berdiri. Kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang kami puja, kami sembah, Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu boleh turun bagi kami. Kami sudah melihat kebenaran kemuliaan Engkau. Damai sejahtera dari kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kami. Kita aminkan, Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Mari kita saat teduh sejenak, silakan duduk kembali sebelum saling memberikan salam.